aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 6 siung. Lanjut ada tomat. Di sini saya pakai 3 buah, dipotong-potong kasar aja ya. Kemudian tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Setelah itu masukkan tomat. Kemudian kaldu jamur ada 1 sendok teh, gula aren atau gula pasir boleh pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya saya pakai 2 sendok teh. Saya nggak tambahkan garam ya, karena ikan asin itu udah ada rasanya dan saya takutnya keasinan kalau nambahin garam ya. Oke, untuk yang suka pedas boleh tambahkan potongan cabai rawit secukupnya aja. Setelah tomatnya empuk dan jadi pasta, kita boleh masukin ikan asinnya. Ini kita nggak nambahin air sama sekali ya, ini cairannya dari tomatnya, jadi asli ini seger, gurih, manis, enak banget. Langsung aja kita siram di atas terong goreng tepungnya ya, asli ini mantul banget. Menunya simple tapi bikin pengen nambah-nambah nasi terus. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam kampung. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin 6 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah. Lalu untuk cabai merahnya saya pakai 4 buah, kemiringnya 5 butir, garam 1 sendok teh. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan minyak goreng sedikit. Lalu kita akan blender bumbunya sampai halus ya teman-teman. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini gelasnya dari stainless. Sebenarnya ada 3 gelasnya teman-teman, tapi saya pakai yang ini aja untuk bumbu basah. Hasilnya bisa dilihat ini sangat lembut banget dan halus. Langsung aja kita balurkan pada daging ayam secara merata. Setelah didiamkan selama kurang lebih 15 menit, kita akan proses lagi ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan wajan dari ID Life. Ini wok pan yang IL28WK ya teman-teman. Langsung aja kita masukkan. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Kemudian lengkuas 1 potong. Dan kita akan tambahkan santan. Di sini saya tambahkan kurang lebih 1 liter ya. Kemudian kita tutup dan proses sampai empuk ya. Nah, seperti ini dia hasilnya. Ini udah empuk dan bumbunya tuh meresap banget, bisa dilihat. Boleh diasatkan lagi ya teman-teman, atau boleh ada kuahnya nyemek-nyemek gitu. Oke, sudah matang dan kita bisa angkat dan sajikan ya. Ayam ingkung yang enak banget ala dapur lagi. Ini sudah empuk ya, bisa dilihat. Bagian pahanya udah mau putus. Asli ini bumbunya ngeresep banget dan enak banget. Halo, assalamualaikum. Edisi masak cepat gak pakai ribet, cek langsung aja iris-iris cabai hijau ini sebanyak 10 buah. Lanjut ada tomat hijau saya pakai 2 buah.
Kemudian rawit hijau saya pakai secukupnya aja ya. Ini tadi asal nyomot aja, langsung dipotong-potong kasar. Kemudian ada bawang putih 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 7 siung diiris-iris tipis juga. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Masukkan lengkuas 1 potong digeprek. Kemudian daun jeruk purut saya pakai 2 lembar. Kemudian ada pete 1 papan, langsung masuk aja. Nah, bintangnya hari ini ada kerang. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air kurang lebih 250 ml. Tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren atau gula pasir boleh pakai 1 sendok teh. Kecap manisnya saya pakai 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 2 sendok teh. Aduk sampai merata. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijau serta rawit hijaunya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut. Boleh ditutup ya teman-teman. Asli ini sedap banget. Masaknya cepet, nggak pakai ribet. Rasanya juara banget. Oke, kita lanjut sampai benar-benar asap. Baru kemudian kita bisa sajikan oseng kerang cabai hijau yang enak banget ala dapur lagi. Oke, super gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan wajan dan kita akan goreng tahunya sampai matang ya. Kemudian ada 2 buah terong. Kita akan kupas sampai bersih ya, atau boleh disisakan kulitnya dikit-dikit gitu. Lalu potong-potong terong sesuai dengan selera. Kemudian goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan sisihkan. Lanjut ada telur, kita akan ceplok. Angkat dan tiriskan. Saya gorengnya 5 ya teman-teman. Lanjut kita haluskan, ada bawang putih 5 siung, cabai rawitnya saya pakai 5 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah, garam 1 sendok teh, kemiri yang udah disangrai 4 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh ya. Ulek sampai halus. Langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Aduk sampai harum. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan air.
Di sini saya tidak menambahkan santan ya teman-teman, cukup air aja. Oke, setelah mendidih masukkan terong. Kemudian tahu. Dan juga telurnya ya. Aduk merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Oke, setelah aromanya harum dan bumbunya sudah meresap, kita boleh matikan apinya. Oke, oseng terong telur tahu yang enak banget tanpa santan siap untuk disajikan. Asli ini menu sederhana banget dan pastinya sangat menggugah selera. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam filet. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tepung bumbu ayam goreng, boleh pakai merek apa aja. Lalu ayam filet kita gulingkan pada tepung kering. Lanjut kita pecahkan 1 butir telur aja. Lalu aduk-aduk sampai tercampur merata. Baru kemudian panaskan minyak dan kita goreng ayam filetnya sampai matang ya. Oke, setelah kering kecoklatan kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya. Asli banyak banget padahal ayamnya cuma setengah kilo. Lanjut potong-potong bawang bombay setengah buah aja. Kemudian bawang putihnya saya pakai 3 siung, digeprek dan dicincang. Kemudian cabai merah 1 buah dipotong serong. Tomatnya saya pakai 1 buah dipotong kasar aja. Lanjut tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai harum. Lalu masukkan cabai merahnya. Kemudian kita tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml. Masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren 1 sendok teh atau gula pasir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya 2 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh. Saus tomat kurang lebihnya 3 sendok makan. Aduk sampai merata. Dan masak sampai agak mengental ya. Terakhir tambahkan tomat, aduk-aduk sampai merata. Ini udah mulai mengental dan aromanya tuh harum banget. Lalu masukkan ayam filet tepungnya dan aduk sampai tercampur merata dengan bumbunya ya. Oke, tumis ayam filet yang enak dan super simple siap untuk disajikan.
Asli ini tuh enak banget, anak-anak suka banget loh. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Bikin menu sarapan simple tapi enak banget. Langsung aja siapin 3 buah tahu. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu panaskan minyak dan kita akan goreng tahu sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada kubis sisa-sisa di kulkas, kita potong-potong kasar aja ya. Kemudian goreng kubisnya sampai layu. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, ada garam 1 sendok teh, kencur 1 potong, bawang putih udah digoreng 3 siung. Lalu ada daun jeruk 1 lembar, dibuang tangkainya. Lanjut, ada cabai merah 2 buah, cabai rawitnya saya pakai 6 buah. Ini ada kacang tanah udah digoreng, saya pakai kurang lebih 150 gram. Langsung aja kita ulek ya. Jangan lupa tambahkan gula merah sebanyak 1 bungkul kecil ya teman-teman. Kita boleh ulek sampai halus sambil ditambahkan air asam jawa ya teman-teman, sedikit demi sedikit. Nah, kalau dirasa teksturnya kurang encer, boleh tambahkan air matang. Lanjut, tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Di sini saya tambahkan 3 sendok teh. Sambil terus diratakan ya. Lanjut, tata tahu di bagian atas. Nanti akan kita bejek atau kita geprek biar menyatu dengan sambalnya. Tambahkan kol goreng atau kubis goreng. Nah, biar makin sedap, di sini saya akan tambahkan bawang merah goreng ya. Asli ini bikin wangi banget. Oke, menu simple ini sudah enak banget untuk sarapan. Sangat mudah banget kan cara masaknya? Oke, langkah pertama siapkan ikan pindang. Di sini saya pakai pindang keranjang yang ukuran agak besar seperti ini ya teman-teman. Buang kepalanya dan juga isi perutnya. Lalu kita goreng ikannya sampai matang ya teman-teman. Untuk wajan cakep ini saya pakai fry pan dari Ideal Life ya. Ini wajannya anti lengket, teknologi Jerman ya. Desainnya sangat cakep dan elegan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ini ada cabai hijau, saya pakai 5 buah, potong serong aja. Lanjut ada tomat, saya pakai ukuran kecil 5 buah aja ya teman-teman. Potong-potong belimbing wulu 5 buah aja, lalu kita sisihkan.
Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper dari Idealife yang tipe IL219S ya. Masukkan bawang putihnya 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper dari Idealife ini cara pakainya sangat gampang banget, mudah dibersihkan dan prosesnya juga cepat ya. Lanjut kita keluarkan bumbu halusnya dan kita panaskan minyak. Lalu tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar. Lalu daun jeruk purutnya 3 lembar. Kemudian lengkuas dan juga serai. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan bumbu-bumbu tambahan lain tadi ya, seperti tomat, cabai hijau, kemudian belimbing bulu, masuk juga. Aduk merata. Oh ya, ada tambahan cabai rawit utuh ya teman-teman, kurang lebih 10 buah. Lalu kita tambahkan santan kental, di sini saya pakai 500 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih. Kemudian kita boleh masukkan ikan pindang yang udah digoreng tadi ya. Masak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya teman-teman. Asli ini sedap banget, gurih, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat mangut ikan pindang yang enak ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langkah pertama, siapin terong. Di sini saya pakai 1 buah aja karena ini sisa-sisa stok di kulkas. Kemudian 3 sendok makan tepung bumbu ayam goreng, boleh pakai merek apa aja. Lanjut tuang air dan kita akan larutkan tepungnya. Kemudian masukkan terong. Aduk sampai merata. Lanjut goreng sampai matang dan kecoklatan ya. Lalu angkat dan sisihkan. Kemudian siapkan ikan asin peda. Boleh pakai ikan asin jenis yang lain ya. Potong-potong sesuai dengan selera. Jangan lupa buang isi perutnya ya teman-teman. Lalu panaskan minyak dan goreng ikan asin pedanya sampai matang. Angkat dan sisihkan. Lalu kita potong-potong, ada bawang putih 4 siung aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 6 siung. Lanjut ada tomat, di sini saya pakai 3 buah, dipotong-potong kasar aja ya. Kemudian tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Setelah itu masukkan tomat. Kemudian kaldu jamur ada 1 sendok teh, gula aren atau gula pasir boleh pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya saya pakai 2 sendok teh.
Saya nggak tambahkan garam ya, karena ikan asin itu udah ada rasanya dan saya takutnya keasinan kalau nambahin garam ya. Oke, untuk yang suka pedas boleh tambahkan potongan cabai rawit secukupnya aja. Setelah tomatnya empuk dan jadi pasta, kita boleh masukin ikan asinnya. Ini kita nggak nambahin air sama sekali ya, ini cairannya dari tomatnya, jadi asli ini seger, gurih, manis, enak banget. Langsung aja kita siram di atas terong goreng tepungnya ya, asli ini mantul banget. Menunya simple tapi bikin pengen nambah-nambah nasi terus. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam kampung. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin 6 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah. Lalu untuk cabai merahnya saya pakai 4 buah, kemiringnya 5 butir, garam 1 sendok teh, lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan minyak goreng sedikit. Lalu kita akan blender bumbunya sampai halus ya teman-teman. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini gelasnya dari stainless. Sebenarnya ada 3 gelasnya teman-teman, tapi saya pakai yang ini aja untuk bumbu basah. Hasilnya bisa dilihat ini sangat lembut banget dan halus. Langsung aja kita balurkan pada daging ayam secara merata. Setelah didiamkan selama kurang lebih 15 menit, kita akan proses lagi ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan wajan dari ID Life. Ini wok pan yang IL28WK ya teman-teman. Langsung aja kita masukkan. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Kemudian lengkuas 1 potong. Dan kita akan tambahkan santan. Di sini saya tambahkan kurang lebih 1 liter ya. Kemudian kita tutup dan proses sampai empuk ya. Nah, seperti ini dia hasilnya. Ini udah empuk dan bumbunya tuh meresap banget, bisa dilihat. Boleh diasatkan lagi ya teman-teman. Boleh ada kuahnya nyemek-nyemek gitu. Oke, sudah matang dan kita bisa angkat dan sajikan ya. Ayam ingkung yang enak banget ala dapur lagi. Ini sudah empuk ya, bisa dilihat. Bagian pahanya udah mau putus. Asli ini bumbunya ngeresep banget dan enak banget. Halo, assalamualaikum. Edisi masak cepat nggak pakai ribet, cek langsung aja iris-iris cabai hijau ini sebanyak 10 buah. Lanjut ada tomat hijau, saya pakai 2 buah. Kemudian rawit hijau saya pakai secukupnya aja ya. Ini tadi asal nyomot aja, langsung dipotong-potong kasar. Kemudian ada bawang putih 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 7 siung diiris-iris tipis juga. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Masukkan lengkuas 1 potong digeprek. Kemudian daun jeruk purut saya pakai 2 lembar. Kemudian ada pete 1 papan, langsung masuk aja.
Nah, bintangnya hari ini ada kerang. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air kurang lebih 250 ml. Tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok, gula aren atau gula pasir pakai 1 sendok teh. Kecap manisnya saya pakai 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 2 sendok teh. Aduk sampai merata. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijau serta rawit hijaunya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut. Boleh ditutup ya teman-teman. Asli ini sedap banget. Masaknya cepet, nggak pakai ribet. Rasanya juara banget. Oke, kita lanjut sampai benar-benar asap. Baru kemudian kita bisa sajikan oseng kerang cabai hijau yang enak banget ala dapur lagi. Oke, super gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan wajan dan kita akan goreng tahunya sampai matang ya. Kemudian ada 2 buah terong. Kita akan pas sampai bersih ya, atau boleh disisakan kulitnya dikit-dikit gitu. Lalu potong-potong terong sesuai dengan selera. Kemudian goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan sisihkan. Lanjut ada telur, kita akan ceplok. Angkat dan tiriskan. Saya gorengnya 5 ya teman-teman. Lanjut kita haluskan, ada bawang putih 5 siung, cabai rawitnya saya pakai 5 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah, garam 1 sendok teh, kemiri yang udah disangrai 4 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh ya. Ulek sampai halus. Langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Aduk sampai harum. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan air. Di sini saya tidak menambahkan santan ya teman-teman, cukup air aja. Oke, setelah mendidih masukkan terong. Kemudian tahu. Dan juga telurnya ya. Aduk merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Oke, setelah aromanya harum dan bumbunya sudah meresap, kita boleh matikan apinya. Oke,
Oseng terong telur tahu yang enak banget tanpa santan siap untuk disajikan. Asli ini menu sederhana banget dan pastinya sangat menggugah selera. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam filet. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tepung bumbu ayam goreng, boleh pakai merek apa aja. Lalu ayam filet kita gulingkan pada tepung kering. Lanjut kita pecahkan 1 butir telur aja. Lalu aduk-aduk sampai tercampur merata. Baru kemudian panaskan minyak dan kita goreng ayam filetnya sampai matang ya. Oke, setelah kering kecoklatan kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya. Asli banyak banget padahal ayamnya cuma setengah kilo. Lanjut potong-potong bawang bombay setengah buah aja. Kemudian bawang putihnya saya pakai 3 siung, digeprek dan dicincang. Kemudian cabai merah 1 buah dipotong serong. Tomatnya saya pakai 1 buah dipotong kasar aja. Lanjut tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai harum. Lalu masukkan cabai merahnya. Kemudian kita tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml. Masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren 1 sendok teh atau gula pasir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya 2 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh. Saus tomat kurang lebihnya 3 sendok makan. Aduk sampai merata. Dan masak sampai agak mengental ya. Terakhir tambahkan tomat, aduk-aduk sampai merata. Ini udah mulai mengental dan aromanya tuh harum banget. Lalu masukkan ayam filet tepungnya dan aduk sampai tercampur merata dengan bumbunya ya. Oke, tumis ayam filet yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, anak-anak suka banget loh. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Bikin menu sarapan simple tapi enak banget, langsung aja. Ini ada kacang tanah, udah digoreng, saya pakai kurang lebih 150 gram. Langsung aja kita ulek ya. Jangan lupa tambahkan gula merah sebanyak 1 bungkul kecil ya teman-teman. Kita boleh ulek sampai halus sambil ditambahkan air asam jawa ya teman-teman, sedikit demi sedikit. Nah, kalau dirasa teksturnya kurang encer boleh tambahkan air matang.
Lanjut, tambahkan kecap manis. Sesuai dengan selera ya, di sini saya tambahkan 3 sendok teh. Sambil terus diratakan ya. Lanjut, tata tahu di bagian atas. Nanti akan kita bejek atau kita geprek biar menyatu dengan sambalnya. Tambahkan kol goreng atau kubis goreng. Nah, biar makin sedap, di sini saya akan tambahkan bawang merah goreng ya. Asli ini bikin wangi banget. Oke, menu simple ini sudah enak banget untuk sarapan. Sangat mudah banget kan cara masaknya? Oke, langkah pertama siapkan ikan pindang. Di sini saya pakai pindang keranjang yang ukuran agak besar seperti ini ya teman-teman. Buang kepalanya dan juga isi perutnya. Lalu kita goreng ikannya sampai matang ya teman-teman. Untuk wajan cakep ini saya pakai fry pan dari Ideal Life ya. Ini wajannya anti lengket, teknologi Jerman ya. Desainnya sangat cakep dan elegan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ini ada cabai hijau, saya pakai 5 buah, potong serong aja. Lanjut ada tomat, saya pakai ukuran kecil 5 buah aja ya teman-teman. Potong-potong belimbing wulu 5 buah aja, lalu kita sisihkan. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper dari Ideal Life yang tipe IL219S ya. Masukkan bawang putihnya 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper dari Ideal Life ini cara pakainya sangat gampang banget, mudah dibersihkan dan prosesnya juga cepet ya. Lanjut kita keluarkan bumbu halusnya dan kita panaskan minyak. Lalu tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar. Lalu daun jeruk purutnya 3 lembar. Kemudian lengkuas dan juga serai. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan bumbu-bumbu tambahan lain tadi ya, seperti tomat, cabai hijau, kemudian belimbing wulu masuk juga. Aduk merata. Oh ya, ada tambahan cabai rawit utuh ya teman-teman, kurang lebih 10 buah. Lalu kita tambahkan santan kental. Di sini saya pakai 500 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih. Kemudian kita boleh masukkan ikan pindang yang udah digoreng tadi ya.
Masak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya teman-teman. Asli ini sedap banget, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat mangut ikan pindang yang enak ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langkah pertama, siapin terong. Di sini saya pakai 1 buah aja karena ini sisa-sisa stok di kulkas. Kemudian 3 sendok makan tepung bumbu ayam goreng, boleh pakai merek apa aja. Lanjut tuang air dan kita akan larutkan tepungnya. Kemudian masukkan terong. Aduk sampai merata. Lanjut goreng sampai matang dan kecoklatan ya. Lalu angkat dan sisihkan. Kemudian siapkan ikan asin peda. Boleh pakai ikan asin jenis yang lain ya. Potong-potong sesuai dengan selera. Jangan lupa buang isi perutnya ya teman-teman. Lalu panaskan minyak dan goreng ikan asin pedanya sampai matang. Angkat dan sisihkan. Lalu kita potong-potong, ada bawang putih 4 siung aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 6 siung. Lanjut ada tomat, di sini saya pakai 3 buah, dipotong-potong kasar aja ya. Kemudian tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Setelah itu masukkan tomat. Kemudian kaldu jamur ada 1 sendok teh, gula aren atau gula pasir boleh pakai 1 sendok teh. Kecap manisnya saya pakai 2 sendok teh. Saya nggak tambahkan garam ya karena ikan asin itu udah ada rasanya dan saya takutnya keasinan kalau nambahin garam ya. Oke, untuk yang suka pedas boleh tambah. Dan membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam kampung. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin 6 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah. Lalu untuk cabai merahnya saya pakai 4 buah, kemiringnya 5 butir, garam 1 sendok teh, lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan minyak goreng sedikit, lalu kita akan blender bumbunya sampai halus ya teman-teman. Untuk blendernya saya pakai IL220A ya teman-teman. Ini gelasnya dari stainless. Sebenarnya ada 3 gelasnya teman-teman, tapi saya pakai yang ini aja untuk bumbu basah. Hasilnya bisa dilihat ini sangat lembut banget dan halus. Langsung aja kita balurkan pada daging ayam secara merata. Setelah didiamkan selama kurang lebih 15 menit, kita akan proses lagi ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan wajan dari Idolife. Ini wok pan yang IL28WK ya teman-teman. Langsung aja kita masukkan. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Kemudian lengkuas 1 potong. Dan kita akan tambahkan santan. Di sini saya tambahkan kurang lebih 1 liter ya. Kemudian kita tutup dan proses sampai empuk ya. Nah, seperti ini dia hasilnya. Ini udah empuk dan bumbunya tuh meresap banget, bisa dilihat.
Boleh diasatkan lagi ya teman-teman, atau boleh ada kuahnya nyemek-nyemek gitu. Oke, sudah matang dan kita bisa angkat dan sajikan ya. Ayam ingkung yang enak banget ala dapur lagi. Ini sudah empuk ya, bisa dilihat. Bagian pahanya udah mau putus. Asli ini bumbunya ngeresep banget dan enak banget. Halo, assalamualaikum. Edisi masak cepat nggak pakai ribet, cek langsung aja iris-iris cabai hijau ini sebanyak 10 buah. Lanjut ada tomat hijau, saya pakai 2 buah. Kemudian rawit hijau, saya pakai secukupnya aja ya. Ini tadi asal nyomot aja, langsung dipotong-potong kasar. Kemudian ada bawang putih 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 7 siung diiris-iris tipis juga. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Masukkan lengkuas 1 potong digeprek. Kemudian daun jeruk purut saya pakai 2 lembar. Kemudian ada pete 1 papan, langsung masuk aja. Nah, bintangnya hari ini ada kerang. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air kurang lebih 250 ml. Tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren atau gula pasir boleh pakai 1 sendok teh. Kecap manisnya saya pakai 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 2 sendok teh. Aduk sampai merata. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijau serta rawit hijaunya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut. Boleh ditutup ya teman-teman. Asli ini sedap banget. Masaknya cepet, nggak pakai ribet. Rasanya juara banget. Oke, kita lanjut sampai benar-benar asap. Baru kemudian kita bisa sajikan oseng kerang cabai hijau yang enak banget ala dapur lagi. Oke, super gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan wajan dan kita akan goreng tahunya sampai matang ya. Kemudian ada 2 buah terong. Kita akan kupas sampai bersih ya, atau boleh disisakan kulitnya dikit-dikit gitu. Lalu potong-potong terong sesuai dengan selera. Kemudian goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan sisihkan. Lanjut ada telur, kita akan ceplok. Angkat dan tiriskan. Saya gorengnya 5 ya teman-teman.
Lanjut kita haluskan, ada bawang putih 5 siung, cabai rawitnya saya pakai 5 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah, garam 1 sendok teh, kemiri yang udah disangrai 4 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh ya. Ulek sampai halus. Langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Aduk sampai harum. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan air. Di sini saya tidak menambahkan santan ya teman-teman, cukup air aja. Oke, setelah mendidih masukkan terong. Kemudian tahu. Dan juga telurnya ya. Aduk merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Oke, setelah aromanya harum dan bumbunya sudah meresap, kita boleh matikan apinya. Oke, oseng terong telur tahu yang enak banget tanpa santan siap untuk disajikan. Asli ini menu sederhana banget dan pastinya sangat menggugah selera. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam filet. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tepung bumbu ayam goreng, boleh pakai merek apa aja. Lalu ayam filet kita gulingkan pada tepung kering. Lanjut kita pecahkan 1 butir telur aja. Lalu aduk-aduk sampai tercampur merata. Baru kemudian panaskan minyak dan kita goreng ayam filetnya sampai matang ya. Oke, setelah kering kecoklatan kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya. Asli banyak banget padahal ayamnya cuma setengah kilo. Lanjut potong-potong bawang bombay setengah buah aja. Kemudian bawang putihnya saya pakai 3 siung, digeprek dan dicincang. Kemudian cabai merah 1 buah dipotong serong. Tomatnya saya pakai 1 buah dipotong kasar aja. Lanjut tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai harum. Lalu masukkan cabai merahnya. Kemudian kita tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml. Masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren 1 sendok teh atau gula pasir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya 2 sendok teh.
Lalu ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh. Saus tomat kurang lebihnya 3 sendok makan. Aduk sampai merata dan masak sampai agak mengental ya. Terakhir tambahkan tomat, aduk-aduk sampai merata. Ini udah mulai mengental dan aromanya tuh harum banget. Lalu masukkan ayam filet tepungnya dan aduk sampai tercampur merata dengan bumbunya ya. Oke, tumis ayam filet yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, anak-anak suka banget loh. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Bikin menu sarapan simple tapi enak banget. Langsung aja siapin 3 buah tahu. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu panaskan minyak dan kita akan goreng tahu sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada kubis sisa-sisa di kulkas, kita potong-potong kasar aja ya. Kemudian goreng kubisnya sampai layu. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut ada garam 1 sendok teh, kencur 1 potong, bawang putih udah digoreng 3 siung. Lalu ada daun jeruk 1 lembar dibuang tangkainya. Lanjut ada cabai merah 2 buah, cabai rawitnya saya pakai 6 buah. Ini ada kacang tanah udah digoreng, saya pakai kurang lebih 150 gram. Langsung aja kita ulek ya. Jangan lupa tambahkan gula merah sebanyak 1 bungkul kecil ya teman-teman. Kita boleh ulek sampai halus sambil ditambahkan air asam jawa ya teman-teman, sedikit demi sedikit. Nah, kalau dirasa teksturnya kurang encer, boleh tambahkan air matang. Lanjut, tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Di sini saya tambahkan 3 sendok teh. Sambil terus diratakan ya. Lanjut, tata tahu di bagian atas. Nanti akan kita bejek atau kita geprek biar menyatu dengan sambalnya. Tambahkan kol goreng atau kubis goreng. Nah, biar makin sedap, di sini saya akan tambahkan bawang merah goreng ya. Asli ini bikin wangi banget. Oke, menu simple ini sudah enak banget untuk sarapan. Sangat mudah banget kan cara masaknya? Oke, langkah pertama siapkan ikan pindang. Di sini saya pakai pindang keranjang yang ukuran agak besar seperti ini ya teman-teman. Buang kepalanya dan juga isi perutnya.
Lalu kita goreng ikannya sampai matang ya teman-teman. Untuk wajan cakep ini saya pakai fry pan dari Ideal Life ya. Ini wajannya anti lengket, teknologi Jerman ya. Desainnya sangat cakep dan elegan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ini ada cabai hijau, saya pakai 5 buah, potong serong aja. Lanjut ada tomat, saya pakai ukuran kecil, 5 buah aja ya teman-teman. Potong-potong belimbing wulu 5 buah aja, lalu kita sisihkan. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper dari Ideal Life yang tipe IL219S ya. Masukkan bawang putihnya 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper dari Ideal Life ini cara pakainya sangat gampang banget, mudah dibersihkan dan prosesnya juga cepat ya. Lanjut kita keluarkan bumbu halusnya dan kita panaskan minyak. Lalu tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar. Lalu daun jeruk purutnya 3 lembar. Kemudian lengkuas dan juga serai. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan bumbu-bumbu tambahan lain tadi ya, seperti tomat, cabai hijau, kemudian belimbing wulu masuk juga. Aduk merata. Oh ya, ada tambahan cabai rawit utuh ya teman-teman, kurang lebih 10 buah. Lalu kita tambahkan santan kental, di sini saya pakai 500 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih. Kemudian kita boleh masukkan ikan pindang yang udah digoreng tadi ya. Masak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya teman-teman. Asli ini sedap banget, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat mangut ikan pindang yang enak ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langkah pertama, siapin terong. Di sini saya pakai 1 buah aja karena ini sisa-sisa stok di kulkas. Kemudian 3 sendok makan tepung bumbu ayam goreng, boleh pakai merek apa aja. Lanjut tuang air dan kita akan larutkan tepungnya. Kemudian masukkan terong. Aduk sampai merata. Lanjut goreng sampai matang dan kecoklatan ya. Lalu angkat dan sisihkan. Kemudian siapkan ikan asin peda, boleh pakai ikan asin jenis yang lain ya, potong-potong sesuai dengan selera. Jangan lupa buang isi perutnya ya teman-teman. Lalu panaskan minyak dan goreng ikan asin pedanya sampai matang.
angkat dan sisihkan. Lalu kita potong-potong, ada bawang putih 4 siung aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 6 siung. Lanjut ada tomat, di sini saya pakai 3 buah, dipotong-potong kasar aja ya. Kemudian tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Setelah itu masukkan tomat. Kemudian kaldu jamur ada 1 sendok teh, gula aren atau gula pasir boleh pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya saya pakai 2 sendok teh. Saya nggak tambahkan garam ya, karena ikan asin itu udah ada rasanya dan saya takutnya keasinan kalau nambahin garam ya. Oke, untuk yang suka pedas boleh tambahkan potongan cabai rawit secukupnya aja. Setelah tomatnya empuk dan jadi pasta, kita boleh masukin ikan asinnya. Ini kita nggak nambahin air sama sekali ya, ini cairannya dari tomatnya, jadi asli ini seger, gurih, manis, enak banget. Langsung aja kita siram di atas terong goreng tepungnya ya, asli ini mantul banget. Menunya simple tapi bikin pengen nambah-nambah nasi terus. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam kampung. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin 6 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah. Lalu untuk cabai merahnya saya pakai 4 buah, kemiringnya 5 butir, garam 1 sendok teh. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan minyak goreng sedikit. Lalu kita akan blender bumbunya sampai halus ya teman-teman. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini gelasnya dari stainless. Sebenarnya ada 3 gelasnya teman-teman, tapi saya pakai yang ini aja untuk bumbu basah. Hasilnya bisa dilihat ini sangat lembut banget dan halus. Langsung aja kita balurkan pada daging ayam secara merata. Setelah didiamkan selama kurang lebih 15 menit, kita akan proses lagi ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan wajan dari ID Life. Ini wok pan yang IL28WK ya teman-teman. Langsung aja kita masukkan. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Kemudian lengkuas 1 potong. Dan kita akan tambahkan santan. Di sini saya tambahkan kurang lebih 1 liter ya. Kemudian kita tutup dan proses sampai empuk ya. Nah, seperti ini dia hasilnya. Ini udah empuk dan bumbunya tuh meresap banget, bisa dilihat. Boleh diasatkan lagi ya teman-teman, atau boleh ada kuahnya nyemek-nyemek gitu. Oke, sudah matang dan kita bisa angkat dan sajikan ya. Ayam ingkung yang enak banget ala dapur lagi. Ini sudah empuk ya, bisa dilihat. Bagian pahanya udah mau putus. Asli ini bumbunya ngeresep banget dan enak banget. Halo, assalamualaikum. Edisi masak cepet gak pakai ribet, cek langsung aja iris-iris cabai hijau ini sebanyak 10 buah. Lanjut ada tomat hijau saya pakai 2 buah.
Kemudian rawit hijau saya pakai secukupnya aja ya. Ini tadi asal nyomot aja, langsung dipotong-potong kasar. Kemudian ada bawang putih 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 7 siung diiris-iris tipis juga. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Masukkan lengkuas 1 potong digeprek. Kemudian daun jeruk purut saya pakai 2 lembar. Kemudian ada pete 1 papan, langsung masuk aja. Nah, bintangnya hari ini ada kerang. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air kurang lebih 250 ml. Tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren atau gula pasir boleh pakai 1 sendok teh. Kecap manisnya saya pakai 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 2 sendok teh. Aduk sampai merata. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijau serta rawit hijaunya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut. Boleh ditutup ya teman-teman. Asli ini sedap banget. Masaknya cepet, nggak pakai ribet. Rasanya juara banget. Oke, kita lanjut sampai benar-benar asap. Baru kemudian kita bisa sajikan oseng kerang cabai hijau yang enak banget ala dapur lagi. Oke, super gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan wajan dan kita akan goreng tahunya sampai matang ya. Kemudian ada 2 buah terong. Kita akan kupas sampai bersih ya, atau boleh disisakan kulitnya dikit-dikit gitu. Lalu potong-potong terong sesuai dengan selera. Kemudian goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan sisihkan. Lanjut ada telur, kita akan ceplok. Angkat dan tiriskan. Saya gorengnya 5 ya teman-teman. Lanjut kita haluskan, ada bawang putih 5 siung, cabai rawitnya saya pakai 5 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah, garam 1 sendok teh, kemiri yang udah disangrai 4 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh ya. Ulek sampai halus. Langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Aduk sampai harum. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan air.
Di sini saya tidak menambahkan santan ya teman-teman, cukup air aja. Oke, setelah mendidih masukkan terong. Kemudian tahu. Dan juga telurnya ya. Aduk merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Oke, setelah aromanya harum dan bumbunya sudah meresap, kita boleh matikan apinya. Oke, oseng terong telur tahu yang enak banget tanpa santan siap untuk disajikan. Asli ini menu sederhana banget dan pastinya sangat menggugah selera. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam filet. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tepung bumbu ayam goreng, boleh pakai merek apa aja. Lalu ayam filet kita gulingkan pada tepung kering. Lanjut kita pecahkan 1 butir telur aja. Lalu aduk-aduk sampai tercampur merata. Baru kemudian panaskan minyak dan kita goreng ayam filetnya sampai matang ya. Oke, setelah kering kecoklatan kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya. Asli banyak banget padahal ayamnya cuma setengah kilo. Lanjut potong-potong bawang bombay setengah buah aja. Kemudian bawang putihnya saya pakai 3 siung, digeprek dan dicincang. Kemudian cabai merah 1 buah dipotong serong. Tomatnya saya pakai 1 buah dipotong kasar aja. Lanjut tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai harum. Lalu masukkan cabai merahnya. Kemudian kita tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml. Masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren 1 sendok teh atau gula pasir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya 2 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh. Saus tomat kurang lebihnya 3 sendok makan. Aduk sampai merata. Dan masak sampai agak mengental ya. Terakhir tambahkan tomat, aduk-aduk sampai merata. Ini udah mulai mengental dan aromanya tuh harum banget. Lalu masukkan ayam filet tepungnya dan aduk sampai tercampur merata dengan bumbunya ya. Oke, tumis ayam filet yang enak dan super simple siap untuk disajikan.
Asli ini tuh enak banget, anak-anak suka banget loh. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Bikin menu sarapan simple tapi enak banget. Langsung aja siapin 3 buah tahu. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu panaskan minyak dan kita akan goreng tahu sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada kubis sisa-sisa di kulkas, kita potong-potong kasar aja ya. Kemudian goreng kubisnya sampai layu. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, ada garam 1 sendok teh, kencur 1 potong, bawang putih udah digoreng 3 siung. Lalu ada daun jeruk 1 lembar, dibuang tangkainya. Lanjut, ada cabai merah 2 buah, cabai rawitnya saya pakai 6 buah. Ini ada kacang tanah udah digoreng, saya pakai kurang lebih 150 gram. Langsung aja kita ulek ya. Jangan lupa tambahkan gula merah sebanyak 1 bungkul kecil ya teman-teman. Kita boleh ulek sampai halus sambil ditambahkan air asam jawa ya teman-teman, sedikit demi sedikit. Nah, kalau dirasa teksturnya kurang encer, boleh tambahkan air matang. Lanjut, tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Di sini saya tambahkan 3 sendok teh. Sambil terus diratakan ya. Lanjut, tata tahu di bagian atas. Nanti akan kita bejek atau kita geprek biar menyatu dengan sambalnya. Tambahkan kol goreng atau kubis goreng. Nah, biar makin sedap, di sini saya akan tambahkan bawang merah goreng ya. Asli ini bikin wangi banget. Oke, menu simple ini sudah enak banget untuk sarapan. Sangat mudah banget kan cara masaknya? Oke, langkah pertama siapkan ikan pindang. Di sini saya pakai pindang keranjang yang ukuran agak besar seperti ini ya teman-teman. Buang kepalanya dan juga isi perutnya. Lalu kita goreng ikannya sampai matang ya teman-teman. Untuk wajan cakep ini saya pakai fry pan dari Ideal Life ya. Ini wajannya anti lengket, teknologi Jerman ya. Desainnya sangat cakep dan elegan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ini ada cabai hijau, saya pakai 5 buah, potong serong aja. Lanjut ada tomat, saya pakai ukuran kecil 5 buah aja ya teman-teman. Potong-potong belimbing wulu 5 buah aja, lalu kita sisihkan.
Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper dari Idealife yang tipe IL219S ya. Masukkan bawang putihnya 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper dari Idealife ini cara pakainya sangat gampang banget, mudah dibersihkan dan prosesnya juga cepat ya. Lanjut kita keluarkan bumbu halusnya. Dan kita panaskan minyak. Lalu tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar. Lalu daun jeruk purutnya 3 lembar. Kemudian lengkuas dan juga serai. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan bumbu-bumbu tambahan lain tadi ya, seperti tomat, cabai hijau, kemudian belimbing bulu, masuk juga. Aduk merata. Oh ya, ada tambahan cabai rawit utuh ya teman-teman, kurang lebih 10 buah. Lalu kita tambahkan santan kental, di sini saya pakai 500 ml. Masak sampai mendidih. Kemudian kita boleh masukkan ikan pindang yang udah digoreng tadi ya. Masak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya teman-teman. Asli ini sedap banget. Gurih, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat mangut ikan pindang yang enak ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langkah pertama, siapin terong. Di sini saya pakai 1 buah aja karena ini sisa-sisa stok di kulkas. Kemudian 3 sendok makan tepung bumbu ayam goreng, boleh pakai merek apa aja. Lanjut tuang air dan kita akan larutkan tepungnya. Kemudian masukkan terong. Aduk sampai merata. Lanjut goreng sampai matang dan kecoklatan ya. Lalu angkat dan sisihkan. Kemudian siapkan ikan asin peda. Boleh pakai ikan asin jenis yang lain ya. Potong-potong sesuai dengan selera. Jangan lupa buang isi perutnya ya teman-teman. Lalu panaskan minyak dan goreng ikan asin pedanya sampai matang. Angkat dan sisihkan. Lalu kita potong-potong, ada bawang putih 4 siung aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 6 siung. Lanjut ada tomat, di sini saya pakai 3 buah, dipotong-potong kasar aja ya. Kemudian tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Setelah itu masukkan tomat. Kemudian kaldu jamur ada 1 sendok teh, gula aren atau gula pasir boleh pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya saya pakai 2 sendok teh.
Saya nggak tambahkan garam ya, karena ikan asin itu udah ada rasanya dan saya takutnya keasinan kalau nambahin garam ya. Oke, untuk yang suka pedas boleh tambahkan potongan cabai rawit secukupnya aja. Setelah tomatnya empuk dan jadi pasta, kita boleh masukin ikan asinnya. Ini kita nggak nambahin air sama sekali ya, ini cairannya dari tomatnya, jadi asli ini seger, gurih, manis, enak banget. Langsung aja kita siram di atas terong goreng tepungnya ya, asli ini mantul banget. Menunya simple tapi bikin pengen nambah-nambah nasi terus. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam kampung. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin 6 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah. Lalu untuk cabai merahnya saya pakai 4 buah, kemiringnya 5 butir, garam 1 sendok teh, lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan minyak goreng sedikit. Lalu kita akan blender bumbunya sampai halus ya teman-teman. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini gelasnya dari stainless. Sebenarnya ada 3 gelasnya teman-teman, tapi saya pakai yang ini aja untuk bumbu basah. Hasilnya bisa dilihat ini sangat lembut banget dan halus. Langsung aja kita balurkan pada daging ayam secara merata. Setelah didiamkan selama kurang lebih 15 menit, kita akan proses lagi ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan wajan dari ID Life. Ini wok pan yang IL28WK ya teman-teman. Langsung aja kita masukkan. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Kemudian lengkuas 1 potong. Dan kita akan tambahkan santan. Di sini saya tambahkan kurang lebih 1 liter ya. Kemudian kita tutup dan proses sampai empuk ya. Nah, seperti ini dia hasilnya. Ini udah empuk dan bumbunya tuh meresap banget, bisa dilihat. Boleh diasatkan lagi ya teman-teman, atau boleh ada kuahnya nyemek-nyemek gitu. Oke, sudah matang dan kita bisa angkat dan sajikan ya. Ayam ingkung yang enak banget ala dapur lagi. Ini sudah empuk ya, bisa dilihat. Bagian pahanya udah mau putus. Asli ini bumbunya ngeresep banget dan enak banget. Halo, assalamualaikum. Edisi masak cepat nggak pakai ribet, cek langsung aja iris-iris cabai hijau ini sebanyak 10 buah. Lanjut ada tomat hijau, saya pakai 2 buah. Kemudian rawit hijau saya pakai secukupnya aja ya. Ini tadi asal nyomot aja, langsung dipotong-potong kasar. Kemudian ada bawang putih 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 7 siung diiris-iris tipis juga. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Masukkan lengkuas 1 potong digeprek. Kemudian daun jeruk purut saya pakai 2 lembar. Kemudian ada pete 1 papan, langsung masuk aja.
Nah, bintangnya hari ini ada kerang. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air kurang lebih 250 ml. Tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren atau gula pasir boleh pakai 1 sendok teh. Kecap manisnya saya pakai 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 2 sendok teh. Aduk sampai merata. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijau serta rawit hijaunya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut. Boleh ditutup ya teman-teman. Asli ini sedap banget. Masaknya cepet, nggak pakai ribet. Rasanya juara banget. Oke, kita lanjut sampai benar-benar asap. Baru kemudian kita bisa sajikan oseng kerang cabai hijau yang enak banget ala dapur lagi. Oke, super gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan wajan dan kita akan goreng tahunya sampai matang ya. Kemudian ada 2 buah terong. Kita akan kupas sampai bersih ya, atau boleh disisakan kulitnya dikit-dikit gitu. Lalu potong-potong terong sesuai dengan selera. Kemudian goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan sisihkan. Lanjut, ada telur, kita akan ceplok. Angkat dan tiriskan. Saya gorengnya 5 ya teman-teman. Lanjut kita haluskan, ada bawang putih 5 siung, cabai rawitnya saya pakai 5 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah, garam 1 sendok teh, kemiri yang udah disangrai 4 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh ya. Ulek sampai halus. Langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Aduk sampai harum. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan air. Di sini saya tidak menambahkan santan ya teman-teman, cukup air aja. Oke, setelah mendidih masukkan terong. Kemudian tahu. Dan juga telurnya ya. Aduk merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Oke, setelah aromanya harum dan bumbunya sudah meresap, kita boleh matikan apinya.
Oke, oseng terong telur tahu yang enak banget tanpa santan siap untuk disajikan. Asli ini menu sederhana banget dan pastinya sangat menggugah selera. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam filet. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tepung bumbu ayam goreng, boleh pakai merek apa aja. Lalu ayam filet kita gulingkan pada tepung kering. Lanjut kita pecahkan 1 butir telur aja. Lalu aduk-aduk sampai tercampur merata. Baru kemudian panaskan minyak dan kita goreng ayam filetnya sampai matang ya. Oke, setelah kering kecoklatan kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya. Asli banyak banget padahal ayamnya cuma setengah kilo. Lanjut potong-potong bawang bombay setengah buah aja. Kemudian bawang putihnya saya pakai 3 siung, digeprek dan dicincang. Kemudian cabai merah 1 buah dipotong serong. Tomatnya saya pakai 1 buah dipotong kasar aja. Lanjut tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai harum. Lalu masukkan cabai merahnya. Kemudian kita tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml. Masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren 1 sendok teh atau gula pasir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya 2 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh. Saus tomat kurang lebihnya 3 sendok makan. Aduk sampai merata. Dan masak sampai agak mengental ya. Terakhir tambahkan tomat, aduk-aduk sampai merata. Ini udah mulai mengental dan aromanya tuh harum banget. Lalu masukkan ayam filet tepungnya dan aduk sampai tercampur merata dengan bumbunya ya. Oke, tumis ayam filet yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, anak-anak suka banget loh. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Bikin menu sarapan simple tapi enak banget. Langsung aja siapin 3 buah tahu. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu panaskan minyak dan kita akan goreng tahu sampai matang dan berwarna kecoklatan ya.
Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada kubis sisa-sisa di kulkas, kita potong-potong kasar aja ya. Kemudian goreng kubisnya sampai layu. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, ada garam 1 sendok teh, kencur 1 potong, bawang putih udah digoreng 3 siung. Lalu ada daun jeruk 1 lembar, dibuang tangkainya. Lanjut, ada cabai merah 2 buah, cabai rawitnya saya pakai 6 buah. Ini ada kacang tanah udah digoreng, saya pakai kurang lebih 150 gram. Langsung aja kita ulek ya. Jangan lupa tambahkan gula merah sebanyak 1 bungkul kecil ya teman-teman. Kita boleh ulek sampai halus sambil ditambahkan air asam jawa ya teman-teman, sedikit demi sedikit. Nah, kalau dirasa teksturnya kurang encer, boleh tambahkan air matang. Lanjut, tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Di sini saya tambahkan 3 sendok teh. Sambil terus diratakan ya. Lanjut, tata tahu di bagian atas. Nanti akan kita bejek atau kita geprek biar menyatu dengan sambalnya. Tambahkan kol goreng atau kubis goreng. Nah, biar makin sedap, di sini saya akan tambahkan bawang merah goreng ya. Hasil ini bikin wangi banget. Oke, menu simple ini sudah enak banget untuk sarapan. Sangat mudah banget kan cara masaknya? Oke, langkah pertama siapkan ikan pindang. Di sini saya pakai pindang keranjang yang ukuran agak besar seperti ini ya teman-teman. Buang kepalanya dan juga isi perutnya. Lalu kita goreng ikannya sampai matang ya teman-teman. Untuk wajan cakep ini saya pakai fry pan dari Ideal Life ya. Ini wajannya anti lengket, teknologi Jerman ya. Desainnya sangat cakep dan elegan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ini ada cabai hijau, saya pakai 5 buah, potong serong aja. Lanjut ada tomat, saya pakai ukuran kecil 5 buah aja ya teman-teman. Potong-potong belimbing hulu 5 buah aja, lalu kita sisihkan. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper dari Ideal Life yang tipe IL219S ya. Masukkan bawang putihnya 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper dari Ideal Life ini cara pakainya sangat gampang banget, mudah dibersihkan dan prosesnya juga cepet ya.
Lanjut, kita keluarkan bumbu halusnya dan kita panaskan minyak. Lalu tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, lalu daun jeruk purutnya 3 lembar. Kemudian lengkuas dan juga serai. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan bumbu-bumbu tambahan lain tadi ya, seperti tomat, cabai hijau, kemudian belimbing bulu, masuk juga. Aduk merata. Oh ya, ada tambahan cabai rawit utuh ya teman-teman, kurang lebih 10 buah. Lalu kita tambahkan santan kental, di sini saya pakai 500 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih. Kemudian kita boleh masukkan ikan pindang yang udah digoreng tadi ya. Masak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya teman-teman. Asli ini sedap banget. Gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat mangut ikan pindang yang enak ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langkah pertama, siapin terong. Di sini saya pakai 1 buah aja karena ini sisa-sisa stok di kulkas. Kemudian 3 sendok makan tepung bumbu ayam goreng, boleh pakai merek apa aja. Lanjut tuang air dan kita akan larutkan tepungnya. Kemudian masukkan terong. Aduk sampai merata. Lanjut goreng sampai matang dan kecoklatan ya. Lalu angkat dan sisihkan. Kemudian siapkan ikan asin peda. Boleh pakai ikan asin jenis yang lain ya. Potong-potong sesuai dengan selera. Jangan lupa buang isi perutnya ya teman-teman. Lalu panaskan minyak dan goreng ikan asin pedanya sampai matang. Angkat dan sisihkan. Lalu kita potong-potong, ada bawang putih 4 siung aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 6 siung. Lanjut ada tomat, di sini saya pakai 3 buah, dipotong-potong kasar aja ya. Kemudian tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Setelah itu masukkan tomat. Kemudian kaldu jamur ada 1 sendok teh, gula aren atau gula pasir boleh pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya saya pakai 2 sendok teh. Saya nggak tambahkan garam ya karena ikan asin itu udah ada rasanya dan saya takutnya keasinan kalau nambahin garam ya. Oke, untuk yang suka pedas boleh tambahkan potongan cabai rawit secukupnya aja. Setelah tomatnya empuk dan jadi pasta, kita boleh masukin ikan asinnya. Ini kita nggak nambahin air sama sekali ya, ini cairannya dari tomatnya, jadi asli ini seger, gurih, manis, enak banget. Langsung aja kita siram di atas terong goreng tepungnya ya, asli ini mantul banget. Menunya simple tapi bikin pengen nambah-nambah nasi terus.
Halo assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam kampung. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin 6 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah. Lalu untuk cabai merahnya saya pakai 4 buah, kemiringnya 5 butir, garam 1 sendok teh, lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan minyak goreng sedikit. Lalu kita akan blender bumbunya sampai halus ya teman-teman. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini gelasnya dari stainless. Sebenarnya ada 3 gelasnya teman-teman, tapi saya pakai yang ini aja untuk bumbu basah. Hasilnya bisa dilihat ini sangat lembut banget dan halus. Langsung aja kita balurkan pada daging ayam secara merata. Setelah didiamkan selama kurang lebih 15 menit, kita akan proses lagi ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan wajan dari ID Life. Ini wok pan yang IL28WK ya teman-teman. Langsung aja kita masukkan. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Kemudian lengkuas 1 potong. Dan kita akan tambahkan santan. Di sini saya tambahkan kurang lebih 1 liter ya. Kemudian kita tutup dan proses sampai empuk ya. Nah, seperti ini dia hasilnya. Ini udah empuk dan bumbunya tuh meresap banget, bisa dilihat. Boleh diasatkan lagi ya teman-teman, atau boleh ada kuahnya nyemek-nyemek gitu. Oke, sudah matang dan kita bisa angkat dan sajikan ya. Ayam ingkung yang enak banget ala dapur lagi. Ini sudah empuk ya, bisa dilihat. Bagian pahanya udah mau putus. Asli ini bumbunya ngeresep banget dan enak banget. Halo assalamualaikum, edisi masak cepet nggak pakai ribet, cek langsung aja iris-iris cabai hijau ini sebanyak 10 buah. Lanjut ada tomat hijau saya pakai 2 buah. Kemudian rawit hijau saya pakai secukupnya aja ya. Ini tadi asal nyomot aja, langsung dipotong-potong kasar. Kemudian ada bawang putih 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian ada bawang merah saya pakai 7 siung diiris-iris tipis juga. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Masukkan lengkuas 1 potong digeprek. Kemudian daun jeruk purut saya pakai 2 lembar. Kemudian ada pete 1 papan, langsung masuk aja. Nah, bintangnya hari ini ada kerang. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air kurang lebih 250 ml. Tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren atau gula pasir boleh pakai 1 sendok teh. Kecap manisnya saya pakai 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 2 sendok teh. Aduk sampai merata. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijau serta rawit hijaunya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut. Boleh ditutup ya teman-teman. Asli ini sedap banget. Masaknya cepet, nggak pakai ribet. Rasanya juara banget.
Oke, kita lanjut sampai benar-benar asap, baru kemudian kita bisa sajikan oseng kerang cabai hijau yang enak banget ala dapur lagi. Oke, super gampang banget kan cara masak menu hari ini? Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan wajan dan kita akan goreng tahunya sampai matang ya. Kemudian ada 2 buah terong. Kita akan kupas sampai bersih ya, atau boleh disisakan kulitnya dikit-dikit gitu. Lalu potong-potong terong sesuai dengan selera. Kemudian goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan sisihkan. Lanjut, ada telur, kita akan ceplok. Angkat dan tiriskan. Saya gorengnya 5 ya teman-teman. Lanjut kita haluskan, ada bawang putih 5 siung, cabai rawitnya saya pakai 5 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah, garam 1 sendok teh, kemiri yang udah disangrai 4 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh ya. Ulek sampai halus. Langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Aduk sampai harum. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan air. Di sini saya tidak menambahkan santan ya teman-teman, cukup air aja. Oke, setelah mendidih masukkan terong. Kemudian tahu. Dan juga telurnya ya. Aduk merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Oke, setelah aromanya harum dan bumbunya sudah meresap, kita boleh matikan apinya. Oke, oseng terong telur tahu yang enak banget tanpa santan siap untuk disajikan. Asli ini menu sederhana banget dan pastinya sangat menggugah selera. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam filet. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tepung bumbu ayam goreng, boleh pakai merek apa aja. Lalu ayam filet kita gulingkan pada tepung kering. Lanjut kita pecahkan 1 butir telur aja. Lalu aduk-aduk sampai tercampur merata.
Baru kemudian panaskan minyak dan kita goreng ayam filetnya sampai matang ya. Oke, setelah kering kecoklatan kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya. Asli banyak banget padahal ayamnya cuma setengah kilo. Lanjut potong-potong bawang bombay setengah buah aja. Kemudian bawang putihnya saya pakai 3 siung, digeprek dan dicincang. Kemudian cabai merah 1 buah dipotong serong. Tomatnya saya pakai 1 buah dipotong kasar aja. Lanjut tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai harum. Lalu masukkan cabai merahnya. Kemudian kita tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml. Masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren 1 sendok teh atau gula pasir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya 2 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh. Saus tomat kurang lebihnya 3 sendok makan. Aduk sampai merata. Dan masak sampai agak mengental ya. Terakhir tambahkan tomat, aduk-aduk sampai merata. Ini udah mulai mengental dan aromanya tuh harum banget. Lalu masukkan ayam filet tepungnya dan aduk sampai tercampur merata dengan bumbunya ya. Oke, tumis ayam filet yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, anak-anak suka banget loh. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Bikin menu sarapan simple tapi enak banget. Langsung aja siapin 3 buah tahu. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu panaskan minyak dan kita akan goreng tahu sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada kubis sisa-sisa di kulkas, kita potong-potong kasar aja ya. Kemudian goreng kubisnya sampai layu. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut ada garam 1 sendok teh, kencur 1 potong, bawang putih udah digoreng 3 siung. Lalu ada daun jeruk 1 lembar dibuang tangkainya. Lanjut ada cabai merah 2 buah, cabai rawitnya saya pakai 6 buah. Ini ada kacang tanah udah digoreng, saya pakai kurang lebih 150 gram. Langsung aja kita ulek ya. Jangan lupa tambahkan gula merah sebanyak 1 bungkul kecil ya teman-teman. Kita boleh ulek
sampai halus sambil ditambahkan air asam jawa ya teman-teman, sedikit demi sedikit. Nah, kalau dirasa teksturnya kurang encer, boleh tambahkan air matang. Lanjut, tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Di sini saya tambahkan 3 sendok teh. Sambil terus diratakan ya. Lanjut, tata tahu di bagian atas. Nanti akan kita bejek atau kita geprek biar menyatu dengan sambalnya. Tambahkan kol goreng atau kubis goreng. Nah, biar makin sedap, di sini saya akan tambahkan bawang merah goreng ya. Hasil ini bikin wangi banget. Oke, menu simple ini sudah enak banget untuk sarapan. Sangat mudah banget kan cara masaknya? Oke, langkah pertama siapkan ikan pindang. Di sini saya pakai pindang keranjang yang ukuran agak besar seperti ini ya teman-teman. Buang kepalanya dan juga isi perutnya. Lalu kita goreng ikannya sampai matang ya teman-teman. Untuk wajan cakep ini saya pakai fry pan dari Ideal Life ya. Ini wajannya anti lengket, teknologi Jerman ya. Desainnya sangat cakep dan elegan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ini ada cabai hijau, saya pakai 5 buah, potong serong aja. Lanjut ada tomat, saya pakai ukuran kecil 5 buah aja ya teman-teman. Potong-potong belimbing wulu 5 buah aja, lalu kita sisihkan. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper dari Ideal Life yang tipe IL219S ya. Masukkan bawang putihnya 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper dari Ideal Life ini cara pakainya sangat gampang banget, mudah dibersihkan dan prosesnya juga cepet ya. Lanjut kita keluarkan bumbu halusnya dan kita panaskan minyak. Lalu tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar. Lalu daun jeruk purutnya 3 lembar. Kemudian lengkuas dan juga serai. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan bumbu-bumbu tambahan lain tadi ya, seperti tomat, cabai hijau, kemudian belimbing wulu masuk juga. Aduk merata. Oh ya, ada tambahan cabai rawit utuh ya teman-teman, kurang lebih 10 buah. Lalu kita tambahkan santan kental. Di sini saya pakai 500 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih.
Kemudian kita boleh masukkan ikan pindang yang udah digoreng tadi ya. Masak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya teman-teman. Asli ini sedap banget, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat mangut ikan pindang yang enak ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langkah pertama, siapin terong. Di sini saya pakai 1 buah aja karena ini sisa-sisa stok di kulkas. Kemudian 3 sendok makan tepung bumbu ayam goreng, boleh pakai merek apa aja. Lanjut tuang air dan kita akan larutkan tepungnya. Kemudian masukkan terong. Aduk sampai merata. Lanjut goreng sampai matang dan kecoklatan ya. Lalu angkat dan sisihkan. Kemudian siapkan ikan asin peda. Boleh pakai ikan asin jenis yang lain ya. Potong-potong sesuai dengan selera. Jangan lupa buang isi perutnya ya teman-teman. Lalu panaskan minyak dan goreng ikan asin pedanya sampai matang. Angkat dan sisihkan. Lalu kita potong-potong, ada bawang putih 4 siung aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 6 siung. Lanjut ada tomat, di sini saya pakai 3 buah, dipotong-potong kasar aja ya. Kemudian tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Setelah itu masukkan tomat. Kemudian kaldu jamur ada 1 sendok teh, gula aren atau gula pasir boleh pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya saya pakai 2 sendok teh. Saya nggak tambahkan garam ya karena ikan asin itu udah ada rasanya dan saya takutnya keasinan kalau nambahin garam ya. Oke, untuk yang suka pedas boleh tambahkan potongan cabai rawit secukupnya aja. Setelah tomatnya empuk dan jadi pasta, kita boleh masukin ikan asinnya. Ini kita nggak nambahin air sama sekali ya, ini cairannya dari tomatnya, jadi asli ini seger, gurih, manis, enak banget. Langsung aja kita siram di atas terong goreng tepungnya ya, asli ini mantul banget. Menunya simple tapi bikin pengen nambah-nambah nasi terus. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam kampung. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin 6 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah. Lalu untuk cabai merahnya saya pakai 4 buah, kemiringnya 5 butir, garam 1 sendok teh. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan minyak goreng sedikit. Lalu kita akan blender bumbunya sampai halus ya teman-teman. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini gelasnya dari stainless. Sebenarnya ada 3 gelasnya teman-teman, tapi saya pakai yang ini aja untuk bumbu basah. Hasilnya bisa dilihat ini sangat lembut banget dan halus.
Langsung aja kita balurkan pada daging ayam secara merata. Setelah didiamkan selama kurang lebih 15 menit, kita akan proses lagi ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan wajan dari Idolife. Ini wok pan yang IL28WK ya teman-teman. Langsung aja kita masukkan. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Kemudian lengkuas 1 potong. Dan kita akan tambahkan santan. Di sini saya tambahkan kurang lebih 1 liter ya. Kemudian kita tutup dan proses sampai empuk ya. Nah, seperti ini dia hasilnya. Ini udah empuk dan bumbunya tuh meresap banget, bisa dilihat. Boleh diasatkan lagi ya teman-teman, atau boleh ada kuahnya nyemek-nyemek gitu. Oke, sudah matang dan kita bisa angkat dan sajikan ya. Ayam ingkung yang enak banget ala dapur lagi. Ini sudah empuk ya, bisa dilihat. Bagian pahanya udah mau putus. Asli ini bumbunya ngeresep banget dan enak banget. Halo, assalamualaikum. Edisi masak cepat nggak pakai ribet, cek langsung aja iris-iris cabai hijau ini sebanyak 10 buah. Lanjut ada tomat hijau, saya pakai 2 buah. Kemudian rawit hijau, saya pakai secukupnya aja ya. Ini tadi asal nyomot aja, langsung dipotong-potong kasar. Kemudian ada bawang putih 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 7 siung diiris-iris tipis juga. Lalu panaskan minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Masukkan lengkuas 1 potong digeprek. Kemudian daun jeruk purut saya pakai 2 lembar. Kemudian ada pete 1 papan, langsung masuk aja. Nah, bintangnya hari ini ada kerang. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air kurang lebih 250 ml. Tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren atau gula pasir boleh pakai 1 sendok teh. Kecap manisnya saya pakai 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 2 sendok teh. Aduk sampai merata. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijau serta rawit hijaunya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut. Boleh ditutup ya teman-teman. Asli ini sedap banget. Masaknya cepet, nggak pakai ribet. Rasanya juara banget. Oke, kita lanjut sampai benar-benar asap. Baru kemudian kita bisa sajikan oseng kerang cabai hijau yang enak banget ala dapur lagi. Oke, super gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan wajan dan kita akan goreng tahunya sampai matang ya.
Kemudian ada 2 buah terong. Kita akan kupas sampai bersih ya, atau boleh disisakan kulitnya dikit-dikit gitu. Lalu potong-potong terong sesuai dengan selera. Kemudian goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan sisihkan. Lanjut, ada telur, kita akan ceplok. Angkat dan tiriskan. Saya gorengnya 5 ya teman-teman. Lanjut kita haluskan, ada bawang putih 5 siung, cabai rawitnya saya pakai 5 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah, garam 1 sendok teh, kemiri yang udah disangrai 4 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh ya. Ulek sampai halus. Langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Aduk sampai harum. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan air. Di sini saya tidak menambahkan santan ya teman-teman, cukup air aja. Oke, setelah mendidih masukkan terong. Kemudian tahu. Dan juga telurnya ya. Aduk merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Oke, setelah aromanya harum dan bumbunya sudah meresap, kita boleh matikan apinya. Oke, oseng terong telur tahu yang enak banget tanpa santan siap untuk disajikan. Asli ini menu sederhana banget dan pastinya sangat menggugah selera. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam filet. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tepung bumbu ayam goreng, boleh pakai merek apa aja. Lalu ayam filet kita gulingkan pada tepung kering. Lanjut kita pecahkan 1 butir telur aja. Lalu aduk-aduk sampai tercampur merata. Baru kemudian panaskan minyak dan kita goreng ayam filetnya sampai matang ya. Oke, setelah kering kecoklatan kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya. Asli banyak banget padahal ayamnya cuma setengah kilo. Lanjut potong-potong bawang bombay setengah buah aja. Kemudian bawang putihnya saya pakai 3 siung, digeprek dan dicincang.
Kemudian cabai merah 1 buah dipotong serong. Tomatnya saya pakai 1 buah dipotong kasar aja. Lanjut tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai harum. Lalu masukkan cabai merahnya. Kemudian kita tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml. Masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren 1 sendok teh atau gula pasir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya 2 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh. Saus tomat kurang lebihnya 3 sendok makan. Aduk sampai merata. Dan masak sampai agak mengental ya. Terakhir tambahkan tomat, aduk-aduk sampai merata. Ini udah mulai mengental dan aromanya tuh harum banget. Lalu masukkan ayam filet tepungnya dan aduk sampai tercampur merata dengan bumbunya ya. Oke, tumis ayam filet yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, anak-anak suka banget loh. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Bikin menu sarapan simple tapi enak banget. Langsung aja siapin 3 buah tahu. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu panaskan minyak dan kita akan goreng tahu sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada kubis sisa-sisa di kulkas, kita potong-potong kasar aja ya. Kemudian goreng kubisnya sampai layu. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut ada garam 1 sendok teh, kencur 1 potong, bawang putih udah digoreng 3 siung. Lalu ada daun jeruk 1 lembar dibuang tangkainya. Lanjut ada cabai merah 2 buah, cabai rawitnya saya pakai 6 buah. Ini ada kacang tanah udah digoreng, saya pakai kurang lebih 150 gram. Langsung aja kita ulek ya. Jangan lupa tambahkan gula merah sebanyak 1 bungkul kecil ya teman-teman. Kita boleh ulek sampai halus sambil ditambahkan air asam jawa ya teman-teman, sedikit demi sedikit. Nah, kalau dirasa teksturnya kurang encer, boleh tambahkan air matang. Lanjut, tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Di sini saya tambahkan 3 sendok teh. Sambil terus diratakan ya. Lanjut, tata tahu di bagian atas. Nanti akan kita bejek atau kita geprek biar menyatu dengan sambalnya.
Tambahkan kol goreng atau kubis goreng. Nah, biar makin sedap, di sini saya akan tambahkan bawang merah goreng ya. Asli ini bikin wangi banget. Oke, menu simple ini sudah enak banget untuk sarapan. Sangat mudah banget kan cara masaknya? Oke, langkah pertama siapkan ikan pindang. Di sini saya pakai pindang keranjang yang ukuran agak besar seperti ini ya teman-teman. Buang kepalanya dan juga isi perutnya. Lalu kita goreng ikannya sampai matang ya teman-teman. Untuk wajan cakep ini saya pakai fry pan dari Ideal Life ya. Ini wajannya anti lengket, teknologi Jerman ya. Desainnya sangat cakep dan elegan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ini ada cabai hijau, saya pakai 5 buah, potong serong aja. Lanjut ada tomat, saya pakai ukuran kecil 5 buah aja ya teman-teman. Potong-potong belimbing wulu 5 buah aja, lalu kita sisihkan. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper dari Ideal Life yang tipe IL219S ya. Masukkan bawang putihnya 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper dari Ideal Life ini cara pakainya sangat gampang banget, mudah dibersihkan dan prosesnya juga cepat ya. Lanjut kita keluarkan bumbu halusnya dan kita panaskan minyak. Lalu tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar. Lalu daun jeruk purutnya 3 lembar. Kemudian lengkuas dan juga serai. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan bumbu-bumbu tambahan lain tadi ya, seperti tomat, cabai hijau, kemudian belimbing wulu masuk juga. Aduk merata. Oh ya, ada tambahan cabai rawit utuh ya teman-teman, kurang lebih 10 buah. Lalu kita tambahkan santan kental. Di sini saya pakai 500 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih. Kemudian kita boleh masukkan ikan pindang yang udah digoreng tadi ya. Masak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya teman-teman. Asli ini sedap banget, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat mangut ikan pindang yang enak ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langkah pertama, siapin terong. Di sini saya pakai 1 buah aja karena ini sisa-sisa stok di kulkas. Kemudian 3 sendok makan tepung bumbu ayam goreng, boleh pakai merek apa aja.
Lanjut tuang air dan kita akan larutkan tepungnya. Kemudian masukkan terong. Aduk sampai merata. Lanjut goreng sampai matang dan kecoklatan ya. Lalu angkat dan sisihkan. Kemudian siapkan ikan asin peda. Boleh pakai ikan asin jenis yang lain ya. Potong-potong sesuai dengan selera. Jangan lupa buang isi perutnya ya teman-teman. Lalu panaskan minyak dan goreng ikan asin pedanya sampai matang. Angkat dan sisihkan. Lalu kita potong-potong, ada bawang putih 4 siung aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 6 siung. Lanjut ada tomat, di sini saya pakai 3 buah, dipotong-potong kasar aja ya. Kemudian tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Setelah itu masukkan tomat. Kemudian kaldu jamur ada 1 sendok teh, gula aren atau gula pasir boleh pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya saya pakai 2 sendok teh. Saya nggak tambahkan garam ya karena ikan asin itu udah ada rasanya dan saya takutnya keasinan kalau nambahin garam ya. Oke, untuk yang suka pedas boleh tambahkan potongan cabai rawit secukupnya aja. Setelah tomatnya empuk dan jadi pasta, kita boleh masukin ikan asinnya. Ini kita nggak nambahin air sama sekali ya. Ini cairannya dari tomatnya, jadi asli ini seger, gurih, manis, enak banget. Langsung aja kita siram di atas terong goreng tepungnya ya. Asli ini mantul banget. Menunya simple tapi bikin pengen nambah-nambah nasi terus. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam kampung. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin 6 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah. Lalu untuk cabai merahnya saya pakai 4 buah, kemiringnya 5 butir, garam 1 sendok teh. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan minyak goreng sedikit. Lalu kita akan blender bumbunya sampai halus ya teman-teman. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini gelasnya dari stainless. Sebenarnya ada 3 gelasnya teman-teman, tapi saya pakai yang ini aja untuk bumbu basah. Hasilnya bisa dilihat ini sangat lembut banget dan halus. Langsung aja kita balurkan pada daging ayam secara merata. Setelah didiamkan selama kurang lebih 15 menit, kita akan proses lagi ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan wajan dari ID Life. Ini wok pan yang IL28WK ya teman-teman. Langsung aja kita masukkan. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Kemudian lengkuas 1 potong. Dan kita akan tambahkan santan. Di sini saya tambahkan kurang lebih 1 liter ya. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga.
Lalu panaskan minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Masukkan lengkuas 1 potong digeprek, kemudian daun jeruk purut saya pakai 2 lembar. Kemudian ada pete 1 papan, langsung masuk aja. Nah, bintangnya hari ini ada kerang. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air kurang lebih 250 ml. Tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren atau gula pasir boleh pakai 1 sendok teh. Kecap manisnya saya pakai 3 sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 2 sendok teh. Aduk sampai merata. Tambahkan cabai hijau dan tomat hijau serta rawit hijaunya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut. Boleh ditutup ya teman-teman. Asli ini sedap banget. Masaknya cepet, nggak pakai ribet. Rasanya juara banget. Oke, kita lanjut sampai benar-benar asap. Baru kemudian kita bisa sajikan oseng kerang cabai hijau yang enak banget ala dapur lagi. Oke, super gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong sesuai dengan selera. Lanjut panaskan wajan dan kita akan goreng tahunya sampai matang ya. Kemudian ada 2 buah terong. Kita akan kupas sampai bersih ya, atau boleh disisakan kulitnya dikit-dikit gitu. Lalu potong-potong terong sesuai dengan selera. Kemudian goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan sisihkan. Lanjut ada telur, kita akan ceplok. Angkat dan tiriskan. Saya gorengnya 5 ya teman-teman. Lanjut kita haluskan, ada bawang putih 5 siung, cabai rawitnya saya pakai 5 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah, garam 1 sendok teh, kemiri yang udah disangrai 4 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh ya. Ulek sampai halus. Langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Aduk sampai harum. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan air. Di sini saya tidak menambahkan santan ya teman-teman, cukup air aja. Oke, setelah mendidih masukkan terong. Kemudian tahu. Dan juga telurnya ya.
Aduk merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Oke, setelah aromanya harum dan bumbunya sudah meresap, kita boleh matikan apinya. Oke, oseng terong telur tahu yang enak banget tanpa santan siap untuk disajikan. Asli ini menu sederhana banget dan pastinya sangat menggugah selera. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam filet. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tepung bumbu ayam goreng, boleh pakai merek apa aja. Lalu ayam filet kita gulingkan pada tepung kering. Lanjut kita pecahkan 1 butir telur aja. Lalu aduk-aduk sampai tercampur merata. Baru kemudian panaskan minyak dan kita goreng ayam filetnya sampai matang ya. Oke, setelah kering kecoklatan kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya. Asli banyak banget padahal ayamnya cuma setengah kilo. Lanjut potong-potong bawang bombay setengah buah aja. Kemudian bawang putihnya saya pakai 3 siung, digeprek dan dicincang. Kemudian cabai merah 1 buah dipotong serong. Tomatnya saya pakai 1 buah dipotong kasar aja. Lanjut tumis bawang bombay dan bawang putihnya sampai harum. Lalu masukkan cabai merahnya. Kemudian kita tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 200 ml. Masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren 1 sendok teh atau gula pasir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya 2 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh. Saus tomat kurang lebihnya 3 sendok makan. Aduk sampai merata. Dan masak sampai agak mengental ya. Terakhir tambahkan tomat, aduk-aduk sampai merata. Ini udah mulai mengental dan aromanya tuh harum banget. Lalu masukkan ayam filet tepungnya dan aduk sampai tercampur merata dengan bumbunya ya. Oke, tumis ayam filet yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, anak-anak suka banget loh. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Bikin menu sarapan simple tapi enak banget. Langsung aja siapin 3 buah tahu.
Kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu panaskan minyak dan kita akan goreng tahu sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada kubis sisa-sisa di kulkas, kita potong-potong kasar aja ya. Kemudian goreng kubisnya sampai layu. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, ada garam 1 sendok teh, kencur 1 potong, bawang putih udah digoreng 3 siung. Lalu ada daun jeruk 1 lembar, dibuang tangkainya. Lanjut, ada cabai merah 2 buah, cabai rawitnya saya pakai 6 buah. Ini ada kacang tanah udah digoreng, saya pakai kurang lebih 150 gram. Langsung aja kita ulek ya. Jangan lupa tambahkan gula merah sebanyak 1 bungkul kecil ya teman-teman. Kita boleh ulek sampai halus sambil ditambahkan air asam jawa ya teman-teman, sedikit demi sedikit. Nah, kalau dirasa teksturnya kurang encer, boleh tambahkan air matang. Lanjut, tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Di sini saya tambahkan 3 sendok teh. Sambil terus diratakan ya. Lanjut, tata tahu di bagian atas. Nanti akan kita bejek atau kita geprek biar menyatu dengan sambalnya. Tambahkan kol goreng atau kubis goreng. Nah, biar makin sedap, di sini saya akan tambahkan bawang merah goreng ya. Hasil ini bikin wangi banget. Oke, menu simple ini sudah enak banget untuk sarapan. Sangat mudah banget kan cara masaknya? Oke, langkah pertama siapkan ikan pindang. Di sini saya pakai pindang keranjang yang ukuran agak besar seperti ini ya teman-teman. Buang kepalanya dan juga isi perutnya. Lalu kita goreng ikannya sampai matang ya teman-teman. Untuk wajan cakep ini saya pakai fry pan dari Ideal Life ya. Ini wajannya anti lengket, teknologi Jerman ya. Desainnya sangat cakep dan elegan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ini ada cabai hijau, saya pakai 5 buah, potong serong aja. Lanjut ada tomat, saya pakai ukuran kecil 5 buah aja ya teman-teman. Potong-potong belimbing wulu 5 buah aja, lalu kita sisihkan. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper dari Ideal Life yang tipe IL219S ya. Masukkan bawang putihnya 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian ada garam 1 sendok teh.
Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper dari Idealife ini cara pakainya sangat gampang banget, mudah dibersihkan dan prosesnya juga cepet ya. Lanjut, kita keluarkan bumbu halusnya. Dan kita panaskan minyak. Lalu tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar. Lalu daun jeruk purutnya 3 lembar. Kemudian lengkuas dan juga serai. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan bumbu-bumbu tambahan lain tadi ya, seperti tomat, cabai hijau, kemudian belimbing bulu, masuk juga. Aduk merata. Oh ya, ada tambahan cabai rawit utuh ya teman-teman, kurang lebih 10 buah. Lalu kita tambahkan santan kental, di sini saya pakai 500 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih. Kemudian kita boleh masukkan ikan pindang yang udah digoreng tadi ya. Masak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya teman-teman. Asli ini sedap banget. Gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat mangut ikan pindang yang enak ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langkah pertama, siapin terong. Di sini saya pakai 1 buah aja karena ini sisa-sisa stok di kulkas. Kemudian 3 sendok makan tepung bumbu ayam goreng, boleh pakai merek apa aja. Lanjut tuang air dan kita akan larutkan tepungnya. Kemudian masukkan terong. Aduk sampai merata. Lanjut goreng sampai matang dan kecoklatan ya. Lalu angkat dan sisihkan. Kemudian siapkan ikan asin peda. Boleh pakai ikan asin jenis yang lain ya. Potong-potong sesuai dengan selera. Jangan lupa buang isi perutnya ya teman-teman. Lalu panaskan minyak dan goreng ikan asin pedanya sampai matang. Angkat dan sisihkan. Lalu kita potong-potong, ada bawang putih 4 siung aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 6 siung. Lanjut ada tomat, di sini saya pakai 3 buah, dipotong-potong kasar aja ya. Kemudian tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Setelah itu masukkan tomat. Kemudian kaldu jamur ada 1 sendok teh, gula aren atau gula pasir boleh pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya saya pakai 2 sendok teh. Saya nggak tambahkan garam ya karena ikan asin itu udah ada rasanya dan saya takutnya keasinan kalau nambahin garam ya. Oke, untuk yang suka pedas boleh tambahkan potongan cabai rawit secukupnya aja. Setelah tomatnya empuk dan jadi pasta, kita boleh masukin ikan asinnya.
Ini kita nggak nambahin air sama sekali ya. Ini cairannya dari tomatnya. Jadi asli ini seger, gurih, manis. Enak banget. Langsung aja kita siram di atas terong goreng tepungnya ya. Asli ini mantul banget. Menunya simple tapi bikin pengen nambah-nambah nasi terus. Halo assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam kampung. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin 6 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah. Lalu untuk cabai merahnya saya pakai 4 buah, kemiringnya 5 butir, garam 1 sendok teh, lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan minyak goreng sedikit. Lalu kita akan blender bumbunya sampai halus ya teman-teman. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini gelasnya dari stainless. Sebenarnya ada 3 gelasnya teman-teman, tapi saya pakai yang ini aja untuk bumbu basah. Hasilnya bisa dilihat ini sangat lembut banget dan halus. Langsung aja kita balurkan pada daging ayam secara merata. Setelah didiamkan selama kurang lebih 15 menit, kita akan proses lagi ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan wajan dari ID Life. Ini wok pan yang IL28WK ya teman-teman. Langsung aja kita masukkan.